Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk pembelajaran minggu ini, ya hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat dan juga bioteknologi ya. Nah, apa yang kalau Anda ketahui tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup? Nah, dan bagaimana sih peran bioteknologi dalam hal ini? Itu menjadi pertanyaan yang diskusi kalian ya. Nanti bisa yang jawab biar di dalam hati kalian apa yang kalian ketahui tentang pewarisan sifat dan juga bagaimana sih bioteknologi dapat berperan dalam hal pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ada tiga. Yang pertama adalah menjelaskan tentang kromosom, DNA, dan juga gen, serta perannya dalam pewarisan sifat. Yang kedua, menggambarkan konsep persilangan monohibrid dan juga dihibrid dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, memahami konsep bioteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan, ya. Nah, nah, apa sih itu kromosom? Jadi kromosom itu adalah struktur yang suatu sel yang berbentuk strukturnya itu berbentuk benang dalam inti sel. Nah, seperti begini ini namanya kromosom. Yang jika segitiga anu silang gini itu namanya teh kromosom, ya. Itu namanya kromosom, ya. Itu mengandung informasi genetik. Jadi maksudnya informasi genetik itu dalam eh, mengandung sifat yang kita dimiliki, yang kita miliki dari baik dari sifat fisik maupun juga dari sifat gayanya ya. Nah, manusia itu memiliki 23 pasang kromosom, artinya jumlah kromosom pada manusia itu adalah berjumlah 46 ya. Terdiri atas DNA yang membentuk gen ya. Nah, terus ada DNA atau deoksiribonukleosid asid itu adalah molekul pembawa informasi genetik ya yang berbentuk double helix. Nah, seperti begini, double helix itu artinya dia tuh ada kayak jembatan, cuman rada spiral ya. Tersusun dari nukleotida. Nah, seperti yang kayak benang-benang seperti begini. Yang terakhir ada mengandung kode genetik untuk sifat-sifat makhluk hidup. Nah, ada gen. Nah, gen itu bagian dari DNA ya. Gen itu berfungsi sebagai menentukan sifat-sifat makhluk hidup dan juga dapat diturunkan generasi berikutnya. Contohnya gen warna mata, tinggi badan, bentuk kuping, ya, bentuk wajah, warna mata, bentuk mata, dan bentuk tubuh yang lainnya. Nah, nah, di dalam pewarisan sifat, pada makhluk hidup itu terbagi menjadi dua. Ada persilangan dihibrid ada persilangan dihibrid dan juga monohibrid. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu sifat. Contoh warna bunga merah dan warna putih. Jadi hanya memberikan satu sifat aja. Misalnya hanya cuma warnanya doang atau enggak dari bentuk bunganya aja gitu ya. Itu namanya persilangan monohibrid. Dia tuh hanya mewarisi satu sifat ya. Ya, persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu sifat ya. Nah, hukum pewarisan dalam persilangan monohibrid keturunan pertama atau F1 akan memiliki sifat dominan, sedangkan F2 menunjukkan perbandingan dominan dan resesif. Contohnya nih. Nah, bunga merah atau ada M besar dan bunga kuning M kecil ya. Maka bagaimana jika bunga tersebut dikawinkan? Nah, maka FP itu adalah persilangan sama dengan M besar dikalikan M kecil. Maka hasilnya adalah M besar M kecil.
Nah, jika dominan eh, kali ini ya, M besar kali M kecil, maka M besar yang menang. Maka hasilnya kalau misalnya merah dengan kuning, hasilnya apa? Oh, warna apa? Warna oranye. Ya, berarti kan warna oranye itu adalah kemerah-merahan. Makanya di sini satunya atau angka yang misalnya anak bunga ieu teh bakal warna merah atau oranye. Nah, jika ini dikawinkan lagi untuk kedua kalinya dengan sesama ini, maka akan menghasilkan F2. Muncul mbah menghasilkan incu. Nah, mungkin nah jadi bakal apa kemungkinan terjadi ada empat sifat ya. M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, kecil M kecil. Yang artinya kalau misalnya ada M besar itu bakal lebih sifatnya dominan. Berarti kalau M besar ini di sini ada warna merah. Kalau M kecil warna kuning. Ya. Kalau misalnya ada M besar itu nanti akan masuknya ke warna merah. Berarti ada berapa warna merah? Ada tiga. Ya. M kecilnya ada berapa? Ada satu. Itu nantinya hasilnya berapa? Hasilnya apa? Nah, jadi kalau incuna itu incuna si bunga eta teh bakal akan mewarisi akan punya incu teh tilu. Incu anu warna berem, hijina incu anu warna bodas. Gitu. Nah, nah, ada persilangan di hibrid. Kalau persilangan di hibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya bentuk biji bulat dan keriput serta warna biji kuning dan hijau. Nah, seperti tertera pada gambar. Dalam persilangan di hibrid keturunan F2 ya atau incuan, namun incuan menunjukkan perbandingan nanti 9:3:3:1. Ya. Contoh, biji kuning bulat kalau misalnya dominan huruf besar, kalau resesif huruf kecil, ya. Semua keturunan biji biji bulat. Nah, jika kalau misalnya disilangkan, maka semua keturunan memiliki biji kuning bulat. Keturunan pertama, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Nah, kalau misalnya dikawinkan lagi dengan seperti yang ini, R besar ini, maka akan hasil persilangannya menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Ya, kita lanjutkan dengan bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berperan ya dalam penerapan biologi untuk kepentingan manusia. Ya, terus ada memanfaatkan. Jadi bioteknologi itu memanfaatkan makhluk hidup atau bagiannya, sehingga bioteknologi itu bisa menghasilkan produk atau jasa. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua. Ada bioteknologi tradisional dan juga bioteknologi modern. Nah, bioteknologi tradisional itu menggunakan mikroorganisme untuk produksi makanan dan juga obat-obatan. Misalnya dalam pembuatan roti, tempe, yogurt, dan juga kecap. Dan itu adalah tidak melibatkan rekayasa genetik. Tidak melibatkan genetik, tapi dia tuh memanfaatkan mikroorganisme. Ya, tidak memanfaatkan bagian tubuh, cuman dia tuh memanfaatkan makhluk hewan, ya, atau tumbuhan, jamur-jamuran, bakteri dan lain sebagainya, ya. Terus ada juga namanya bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern itu menggunakan teknik rekayasa genetik untuk menghasilkan organisme transgenik. Misalnya rekayasa genetika, kultur jaringan, cloning, dan juga seperti kalau di dalam manusia itu bayi tabung ya, itu menggunakan produk rekayasa genetik ya. Kalau bayi tabung.
ya. Itu menggunakan kalau bioteknologi modern itu menggunakan peralatan canggih, ya. Next ya. Nah, aplikasi bioteknologi itu dalam berbagai bidang. Bioteknologi itu digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian. Contohnya dalam penciptaan hama dan hama tahan lama, tahan penyakit atau bahan kekeringan melalui rekayasa genetik. Dan juga melalui ada namanya kultur jaringan. Jadi dia tuh menerapkan apa ya, ada kayak biji-bijian gitu ya. Terus ada teknik hidroponik. Jadi menanam bukan pada media tanah dan tidak ada kayak media paralon ya. Seperti begitu. Dalam bidang kesehatan itu adalah pengembangan obat-obatan, vaksin atau terapi gen, ya. Terus ya. Nah, kesimpulannya, kromosom, DNA dan juga gen itu berperan penting dalam pewarisan sifat. Ya, persilangan monohibrid dan dihibrid juga membantu memahami pola pewarisan sifat atau dalam menentukan genetik sifat apa yang anak kita nanti akan miliki gitu ya. Nah, bioteknologi memiliki potensi besar dalam berbagai bidang ya. Dan untuk IPA-nya sekian dulu ya. Nah, kita akan lanjut lagi di matematika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.